matematika, kita harus tahu terlebih dahulu apa itu barisan bilangan. Barisan bilangan adalah susunan bilangan yang memiliki aturan tertentu antara satu bilangan dengan bilangan berikutnya. Jika kita lambangkan bilangan pertama dengan U1, bilangan kedua dengan U2, bilangan ketiga U3, dan seterusnya, hingga bilangan ke N kita lambangkan dengan UN. Maka barisan bilangan itu dapat ditulis dalam bentuk U1, U2, U3, dan seterusnya hingga UN. Kita contohkan, 5 suku pertama suatu barisan bilangan. Berarti dapat kita tuliskan 3, 6, 9, 12, 15. Selanjutnya kita akan mengetahui apa itu deret bilangan. Ternyata deret bilangan adalah jumlah berurutan dari suku-suku suatu barisan bilangan dan dilambangkan dengan SN, di mana SN sama dengan U1 ditambah U2 ditambah U3 ditambah U selanjutnya hingga ditambah dengan UN. SN juga sering disebut dengan jumlah N suku pertama. Kita contohkan, jumlah 5 suku pertama dari barisan 3, 6, 9, 12, 15. Sehingga yang ditanya adalah S5 sama dengan 3 ditambah 6 ditambah 9 ditambah 12 dan ditambah 15. S5 sama dengan positif 45. Pengertian barisan aritmetika. Coba Ananda perhatikan barisan-barisan bilangan berikut. Ada 3, 8, 13, 18, 23, 28. Di sana terlihat kalau barisan tersebut memiliki pola, di mana bilangan selanjutnya adalah hasil penjumlahan dari bilangan sebelumnya ditambah dengan 5. Selanjutnya, coba perhatikan lagi barisan yang kedua. Di sana terlihat ada 7, 4, 1, negatif 2, negatif 5, dan seterusnya. Di sana kita juga dapat melihat kalau barisan tersebut memiliki pola, bilangan selanjutnya adalah hasil pengurangan dari bilangan sebelumnya dikurang dengan 3. Nah, barisan di atas itulah yang dimaksud dengan atau yang disebut dengan barisan aritmetika. Nah, apa itu barisan aritmetika? Ternyata barisan aritmetika adalah suatu barisan bilangan yang memiliki selisih antara dua suku barisan yang berurutan, nilainya sama atau tetap. Selisih tersebut disebut dengan beda atau dilambangkan dengan B kecil. Contoh, kita lihat 3, 8, 13, 18, 23, 28. 3 sebagai U1 atau A, 8 U2 dan selanjutnya ya. Nah, coba kita lihat bedanya. Coba kita kurangkan atau selisihkan U2 dengan U1, yaitu 8 dikurang 3 sama dengan 5. Selanjutnya U3 dengan U2, artinya 13 dikurang 8 sama dengan 5. U4 yaitu selanjutnya adalah U4 dikurang dengan U3, 18 dikurang 13 sama dengan 5, dan seterusnya. Dapat di sana bahwa beda setiap suku nilainya sama, yaitu 5. Sehingga barisan di atas adalah atau dapat disebut dengan barisan aritmetika. Sehingga dapat kita simpulkan bahwa suatu barisan U1, U2, U3, dan seterusnya hingga UN disebut barisan aritmetika jika berlaku UN dikurang dengan UN kurang 1 sama dengan beda.
rumus suku Kn. Untuk menentukan rumus suku Kn, kita dapat menggunakan UN sama dengan A ditambah N kurang 1 dikali beda, di mana A adalah suku pertama, N adalah banyak suku, B adalah beda. Contoh soal, coba perhatikan soal di atas. Dapat diketahui bahwa barisan tersebut merupakan barisan aritmetika karena bedanya sama, yaitu U2 dikurang U1 sama dengan 6 dikurang 10. Hasilnya yaitu negatif 4. Selanjutnya, A atau U1-nya sama dengan 10. Yang ditanya, nilai suku ke-20. Nilai suku ke-20 itu sama dengan U20. Yang kedua yang ditanya adalah nilai N jika suku Kn-nya adalah negatif 110. Berarti yang ditanya adalah N jika UN sama dengan negatif 110. Baik, kita akan jawab pertanyaan pertama. Di sana terlihat atau kita masih ingat UN sama dengan A ditambah N kurang 1 dikali beda. Yang ditanya suku ke-20 berarti U20. U20 tinggal kita substitusikan apa yang telah kita ketahui. Sehingga rumus itu dapat kita ubah menjadi U20 sama dengan 10 ditambah 20 kurang 1 dikali negatif 4. Hasil penjumlahan atau operasinya menjadi U20 sama dengan negatif 66. Artinya, suku ke-20-nya adalah negatif 66. Yang kedua, UN-nya negatif 110. Kita harus ingat rumus UN adalah A ditambah N kurang 1 dikali beda. Tinggal kita substitusikan apa yang diketahui. UN-nya negatif 110 sama dengan A ubah dengan 10 ditambah N kurang 1 dikali negatif 4. Karena N tidak diketahui berarti N yang akan kita cari. Selanjutnya, negatif 110 sama dengan 10. Negatif 4 dikali N sama dengan negatif 4N. Negatif 4 dikali negatif 1 sama dengan 4. Sehingga dapat kita lihat bahwa negatif 110 sama dengan 10 dikurang 4N ditambah 4. Hasil operasinya menjadi N sama dengan 31. Jadi nilai N pada barisan tersebut adalah 31. Selanjutnya kita akan mencari suku tengah atau UK. Nah, suku tengah pada sebuah barisan aritmatika hanya berlaku jika banyak sukunya adalah ganjil. Karena jika genap, maka barisan tersebut tidak memiliki suku tengah. Adapun rumusnya yaitu setengah dari A ditambah UN. Contohnya, coba perhatikan soal berikut. Diketahui bahwa barisan itu adalah barisan aritmetika karena bedanya sama. Yang diketahui selanjutnya adalah U1-nya sama dengan 3, UN-nya sama dengan 95. Yang ditanya UK. Sehingga kita substitusikan dalam rumus. Sehingga dapat ditemukan UK sama dengan setengah dari 3 ditambah 95. 3 ditambah 95 sama dengan 98. Berarti UK sama dengan setengah dari 98. Hasilnya yaitu 49. Jadi suku tengah pada barisan tersebut adalah 49. Selanjutnya kita masuk kepada pengertian deret aritmetika. Deret aritmetika berlaku jika U1, U2, U3 sampai UN merupakan barisan aritmetika. Sehingga hasil penjumlahannya disebut dengan deret aritmetika. Nah, untuk menentukan rumus dari jumlah N suku pertama atau Sn, yaitu
N per 2 dari A ditambah UN. Atau bisa dikonversikan. Kita tahu bahwa UN sama dengan A ditambah N kurang 1 dikali beda. Sehingga dapat kita temukan Sn sama dengan N per 2 dalam kurung 2A ditambah dalam kurung N kurang 1 dikali beda. Contoh soal, coba perhatikan soal tersebut. Nah, di sana terlihat ada 10 ditambah 17 ditambah 24 ditambah 31 dan selanjutnya hingga ditambah dengan 115. Kita ketahui bahwa U1 atau A-nya sama dengan 10, bedanya yaitu 7. Suku terakhirnya atau UN-nya adalah 115. Yang ditanya SN. Nah, yang harus kita lakukan terlebih dahulu, kita harus menentukan banyak suku atau N dari barisan tersebut. Kita gunakan rumus UN sama dengan A ditambah N kurang 1 dikali beda. Kita tahu bahwa UN sama dengan 115, maka kita substitusikan. UN kita ubah dengan 115 sama dengan 10 ditambah N kurang 1 dikali 7. Sehingga dapat kita temukan bahwa N sama dengan 16. Jadi deret tersebut memiliki 16 suku. Baru setelah itu kita masukkan ke dalam rumus Sn sama dengan N per 2 dalam kurung A ditambah UN. Tinggal kita substitusikan N-nya dengan 16 per 2 sama dengan 10 ditambah 115. Dapat hasilnya yaitu S16 atau Sn-nya yaitu 1000. Selanjutnya Sn sama dengan N, bisa juga kita gunakan rumus Sn sama dengan N per 2 dalam kurung 2A ditambah N kurang 1 dikali beda. Hingga kita substitusikan nilainya, didapat bahwa Sn sama dengan 1000 atau S16-nya sama dengan 1000. Jadi jumlah deret aritmatika tersebut adalah 1000. Nah, yang perlu kita ketahui sifat-sifat dari Sn pada deret aritmetika. Nah, untuk setiap N-nya bilangan asli berlaku hubungan Sn dikurang Sn kurang 1 hasilnya sama dengan UN. Kita contohkan, diketahui barisan aritmatika jumlah 15 suku pertamanya adalah 225, sedangkan jumlah 14 suku pertama barisan tersebut yaitu 196. Tentukan nilai suku ke-15. Nah, kita di sana dapat mengetahui yang diketahui adalah S15-nya yaitu 225, S14-nya yaitu 196. Yang ditanya U15. Tinggal kita masukkan ke sifat dari deret aritmetika. Sn dikurang Sn kurang 1 sama dengan UN. Artinya S15 dikurang dengan S14 sama dengan U15. Berarti U15 sama dengan 225 dikurang dengan 196 hingga suku ke-15.